Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, syukur nikmat. Pada pagi hari ini Allah kasih kita punya badan yang sehat. Mudah-mudahan pada pagi hari ini semuanya sehat. Sehat badannya, sehat hatinya, sehat kakinya, sehat kantongnya. Yang belakang kenceng namanya. Ya, mudah-mudahan sehat zahir batin, hidupnya tambah berkah. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pengatur acara, terima kasih kepada para pengurus, khususnya Ibu Susi dan para pengurus dari Masjid Al-Ittihad yang mengajak saya bersilaturahim dengan wanita-wanita bidadari syurga. Pertanyaan saya kira-kira saya kenal apa enggak ini? Alhamdulillah. Saya melihat dari pandangan wajahnya ini wajah-wajah yang gak asing sama saya. Ya, alhamdulillah, sehingga kita bisa menambah lagi nilai silaturahim. Mungkin yang suka ketemu di sana, suka ketemu di sini. Tadi pagi mungkin ada yang nonton Islam itu indah. Saya belum ganti baju ini langsung ke sini. Alhamdulillah, senang dan semangat untuk berjumpa dengan para jamaah sekalian. Alhamdulillah. Baik jamaah sekalian, saya kalau datang ke kajian-kajian daerah Tebet dan sekitarnya, itu saya nggak khawatir. Kenapa? Karena orang Tebet dan sekitar sama pengajian tuh pada doyan banget. Senang sama ngaji, betul apa enggak? Hari ini ngaji di sini, besok ngaji di sana. Kalau nggak ada pengajian, cari di mana ada pengajian, ya. Masya Allah. Dan itu diantara nikmat karunia buat kita. Allah pilih kita, Allah pilih hati kita jatuh cinta dengan tempat-tempat kebaikan. Nah, karena itu ketika ada sebuah program, jadwal, niatin, dirutinin agar insya Allah Allah istiqomahkan hidup kita. Cinta dunia, nggak lupa persiapan untuk akhir. Tema hari ini terkait dengan bagaimana sih rahasia, apa trik-triknya agar kita bisa mencintai akhirat. Kalau trik mencintai dunia, insya Allah nggak usah pakai kajian, semua udah pada pintar semuanya. Tapi bagaimana kita mempersiapkan diri, tahu satu masa kembali ke akhirat, dan bagaimana cara mempersiapkannya. Baik jamaah sekalian, saya mengambil materi hari ini dari perkataan seorang ulama bernama Imam Hatim Al-Aqsam. Perkataan beliau, ulama besar, ya. Imam Hatim Aqsam ini julukan belakangnya, Aqsam itu sebuah julukan. Nama benarnya Imam Al-Hatim, tapi Aqsam itu nama sebuah julukan. Apa Aqsam? Yang tuli. Bukan tuli beneran, bukan. Imam Hatim ini bukan tuli sesungguhnya, tapi pernah berpura-pura tuli sebab ada seorang wanita yang menahan malu, mohon maaf, karena ketika itu terlepas buang angin. Jadi ketika dalam satu majelis ada seorang perempuan ingin bertanya dengan Imam Hatim, kemudian nggak sengaja buang angin. Namanya kadang-kadang angin kalau keluar kadang ngasih kode, kadang nggak ngasih kode. Kadang-kadang lepas aja gitu ya. Ketika terlepas, betapa malunya sang perempuan yang mau bertanya. Cuma karena akhlak mulianya Imam Hatim mengatakan, coba kau keraskan sedikit suaramu, aku nggak kedengeran apa yang kau maksud. Ketika tadi wajahnya ketakutan, rasanya malu, lega. Itu akhlak yang mulia, Bu. Jadi ibu mungkin bisa dicontoh yang model begitu. Ini kadang-kadang sengaja dicari siapa yang tuanya, siapa gitu ya. Itu akhlak yang mulia. Jadi kita pura-pura untuk nggak ngeh. Tuh Imam Hatim Al-Aqsam, seorang ulama yang bagus akhlaknya. Baik, singkat cerita jamaah sekalian, Imam Hatim Al-Aqsam mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Setelah beliau mempelajari
juga mencoba memahami isi kandungannya, maka beliau menyimpulkan ada 8 keutamaan. Mudah-mudahan waktunya cukup, saya akan membahas yang insya Allah bisa dapat pada hari ini. Yang pertama, kata Imam Hatim, saya itu ngeliatin orang-orang ya punya teman, punya kekasih yang dia cinta. Ada yang nemenin ketika sehat, lagi sakit, ditinggal. Ada juga teman setia yang ketika dia meninggal dunia, temannya nggak sampai masuk ke dalam kubur. Jadi ada teman, ada seorang punya teman setia, tapi kesetiaan temannya batasannya hanya sampai di atas liang lahat, nggak sampai masuk ke liang lahat ketika kawannya meninggal dunia. Direnungin sama Imam Hatim, ternyata kata Imam Hatim, oh saya menemukan satu keutamaan, satu rahasia, bahwa ternyata teman yang setia adalah amal soleh. Yang pertama, bahwa amal soleh itu adalah teman yang setia. Ya, ngelihat orang tuh bestian gitu, kemana-mana bareng, ini kesini juga kayaknya banyak datang sama bestinya nih. Ya, saya coba mau liatin yang kerudungnya samaan, yang brosnya samaan, kayaknya besti kayaknya. Ya, pasti datang ke sini sama temannya, sama bestinya, kajian bareng, makan bareng, kemana-mana bareng, alhamdulillah. Tapi ketika salah satu kawan yang meninggal dunia, saya mau tanya sama ibu punya teman meninggal dunia, mau nemenin nggak sampai ke dalam? Besti loh. Nah, jangankan besti ustazah, suami juga kalau meninggal dunia belum tentu kita mau temenin sampai ke dalam. Padahal cintanya sehidup semati. Sehidup. Kalau mati aku, Masya Allah. Ternyata teman yang setia mendampingi bukan hanya di dunia, bahkan sampai nanti persiapan ke hari akhirat, yaitu amal soleh. Nah, karena itu kata Imam Hatim, mulai hari ini kata Imam Hatim, saya ingin mencari teman setia saya. Saya ingin menciptakan teman setia saya, perbanyak amal soleh. Makanya dalam salah satu kitab juga kan kita disindir sama salah seorang ulama, ya, Imam Shibli, dalam kitabnya Nasuhul Ibad. Ini sering saya baca dan sering saya bawa di kajian-kajian, khususnya dari daerah tempat ini ya. Ya man bidunyahu ishtaghal qad gharrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Al mautu ya'ti baghtatan, kematian datangnya tiba-tiba, wal qabru sundukul amal, kuburanlah tempat amal kita. Kitanya masuk, badannya masuk, ruh kembali kepada Allah, tapi yang nemenin kita bukan harta, bukan rumah, bukan uang. Yang nemenin kita masuk bukan teman, bukan pasangan, tapi amal. Jadi mudah-mudahan silahkan di dunia kita mencari kawan yang baik untuk memotivasi kita datang ke tempat-tempat kebaikan, tapi jangan lupa siapkan teman yang setia agar dia bisa menemani kita di alam barzah, di alam kubur dengan amal soleh. Amal soleh itu banyak ya, amal mata, amal telinga, amal kaki, harta yang kita infakkan, kemudian juga amalan-amalan sunnah yang memang sudah disampaikan oleh para guru-guru kita. Ayo kita amalkan, insya Allah itu menjadi teman kita masuk ke dalam kubur. Yang kedua, kata Imam Hatim, saya tuh ngeliat ya, manusia banyak banget yang suka ngikutin hawa nafsunya. Manusia itu terpancing gampang dengan hawa nafsu, dan gampang juga ketika mengikuti hawa nafsu. Nafsu itu kan ada nafsul amarah, nafsul lawamah, ada nafsul mutmainnah. Kalau nafsul yang baik, nih yang pertama nafsul amarah, orangnya suka marah. Ya, ibu suka marah apa enggak? Enggak sedikit. Ya. Nafsul amarah, hawanya pengen marah aja gitu. Terutama ada orang yang mencoba memancing emosinya, dia pengen balas amarahnya. Ada lagi nafsul lawamah yang memang nafsunya nggak dipancing sama orang, cuma kesel aja bawaannya.
Nafsu yang baik itu terkadang menuju kepada hal-hal kebaikan. Kenapa ibu duduk di sini? Karena nafsu, berkeinginan untuk mendapatkan ilmu. Kenapa ibu bernafsu dan kenapa ibu senang gitu kalau bersedekah? Karena ibu bernafsu, berkeinginan untuk melakukan sedekah. Kalau kebaikan silakan, tapi kepancing kadang-kadang dengan nafsu-nafsu yang buruk. Ya. Kata Imam Hatim, saya yakin orang-orang tuh banyak banget yang terpancing dengan hawa nafsunya, ngikutin hawa nafsu yang buruk. Padahal saya memperhatikan firman Allah Ta'ala, Quran surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Nanti saya ini info aja tentang ayatnya. Ibu nanti tinggal bisa melihat lagi di rumah untuk mentadabburi kembali. Saya lihatin orang yang ngaji di sini, insya Allah habis ngaji sampai rumah mutolaah lagi. Kelihatannya, kenyataannya belum tahu saya. Kelihatannya orang yang sampai rumah tuh mutolaah, disusun, kelihatan, nggak tahu kenyataannya. Atau ngajinya ditaruh. Nah itu, nggak apa-apa, yang penting seneng ngaji. Surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41, Allah firmankan dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kata Allah, wa amma man khafa maqama rabbi. Pertama, orang-orang yang takut sama Allah, orang-orang yang takut dengan Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan yang kedua, orang yang pandai mengendalikan hawa nafsunya. Dia nggak kepancing dengan nafsu dunia. Nanti tuh mereka itu fa innal jannata hiyal ma'wa, tempat mereka nanti di surga. Jadi seolah-olah kalau di dunia nggak dapat, ntar dapetnya di surga. Ada orang yang mohon maaf, pastinya bukan orang yang suka ngaji, bukan. Terkadang ada orang yang apapun ingin dia gapai. Begitu dia mau, ingin dia mendapatkannya, ngikutin hawa nafsu namanya. Ada orang tetangga punya mobil, wih kepancing juga kan punya mobil. Gimana caranya? Nih saya nafsu banget. Kenapa? Tetangga punya mobil, masa saya nggak punya mobil? Bukan orang yang suka ngaji, bukan orang di sini, bukan orang sana. Sini yang dikit. Nah, insya Allah orang yang ngaji mah insya Allah qanaah, betul apa enggak? Yang ada pas lagi mau dia datang, itu namanya berkah. Berapa banyak orang di luar sana, mohon maaf, yang dia sudah punya harta yang berlimpah, tapi pengen lagi. Kenapa? Karena ngikutin orang, punya itu tuh, ngikutin hawa nafsu. Ya. Atau misalnya ada orang yang memancing emosinya, ada orang yang mungkin memancing amarahnya, ngikutin hawa nafsu, dia marah lagi. Ternyata kalau ada orang yang pandai mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, nih tempatnya nanti di surga. Jadi kalau kita pengen bilang, kita dalam hati kita pengen masuk ke dalam surga, yang kedua adalah pandailah kita dalam mengendalikan hawa nafsu, insya Allah. Baik, yang ketiga, aku melihat, kata Imam Hatim, orang itu senang ngumpulin uang, ngumpulin harta, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Tapi begitu dia udah megang uang, udah menyimpan uang, kok ngeluarin sedekahnya susah, alias pelit, kikir, medit, bakhil, koret, apalagi buntut, kasiran, merepet, jahe, merege. Tahu itu istilah dari mana itu ya? Ya, merege, hesek, merege, mau ngasih juga susah gitu ya. Kata Imam Hatim, dia udah ngumpulin uang, dia udah kerja, punya uang yang banyak, udah punya uang, keluarinnya susah, maka dia jadi orang yang kikir. Naudzubillah min dzalik. Padahal kata Imam Hatim, saya melihat di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 95,
Di situ Allah firmankan, ma indakum yanfad wa ma indallah baqin. Surat An-Nahl ayat 96. Ma indakum yanfad, sesungguhnya apa yang ada di sisimu akan hilang. Apa yang ada di sisimu, apa yang kau miliki itu akan hilang. Wa ma indallah baqin, akan tetapi yang di sisi Allah itulah yang abadi. Makanya kenapa sih orang pada pelit-pelit banget, kata Imam Hatim. Kenapa sih orang tuh ngumpulin uang, dia simpan, mengeluarkan itu berat, padahal yang dia pegang ketika dia meninggal dunia hilang, milik ahli waris. Tapi ketika dia meninggal dunia, harta yang sudah diinfakkan, dia sedekahkan, itulah harta yang sebenar-benarnya milik dia. Nah, jadi dengan hal semacam itu, kata Imam Hatim, saya pengen menjadi orang yang lebih dermawan lagi. Saya pengen gitu punya harta yang lebih, saya punya harta, saya pengen sedekahkan lagi. Nggak akan habis bu harta yang disedekahkan. Ya, mana kosomadun min sodakoh bal yasdan. Harta yang disedekahkan, harta yang diinfakkan gak akan berkurang, akan tetapi bertambah lagi. Ini ibu pernah dengar nggak? Dia bangkrut hidupnya karena sering sedekah. Ada apa enggak? Yang ada hidupnya berkah, hidupnya bahagia, hidupnya sukses karena dia menjadi orang yang murah, orang yang senang bersedekah. Bukan hanya harta, apa aja yang kita miliki dan orang membutuhkannya. Oh, dengan makanan, oh dengan pakaian, oh dengan senyuman, itu pun juga sedekah. Tabassamuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah orang lain sedekah. Oh, berarti senyum sedekah, Ustazah? Sedekah. Tapi tolong ketika trauma lewat jangan cuma senyum doang. Begitu trauma lewat, sedekah. Ya, artinya kita mengeluarkan sesuai kemampuan kita. Jadi silakan kita bekerja, mendapatkan keuntungan, mendapatkan pemasukan, tapi ingat di dalam harta kita itu ada haknya fuqara wal masakin. Begitu kita sedekahkan, Allah ganti dengan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal. Orang yang sudah meninggal dunia pengen hidup lagi cuma pengen sedekah. Rabbi law akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Rabbi law akhartani ila ajalin qarib, ya Allah kalau saja umurku bisa ditunda sebentar aja, ajalku bisa ditunda sebentar aja, fa asaddaq, maka aku akan bersedekah. Nah, ini mumpung nih, alhamdulillah ibu masih di sini. Ini kan masih pada hidup ya. Alhamdulillah. Nyawanya masih ada. Coba lihat yang sebelah temannya. Alhamdulillah, mumpung kita masih hidup, kita masih bisa merogoh tangan di saku kita sendiri, kita bisa menginfakkan, apalagi kita sedekah niat ya Allah supaya harta berkah, badan sehat, tertolak bala, suami sakit biar suaminya sehat, orang tua lagi sakit biar suaminya biar orang tuanya pun juga sehat. Sedekah bisa menolak bala, bahkan sedekah bisa membuat badan sehat. Dawu mertoko bisa dako, kata Nabi, obati yang sakit yang terkena dengan sedekah. Ya, alhamdulillah ada kesempatan di masjid, di majelis, dimanapun ada kesempatan kita mengeluarkan harta, tuh harta kita yang sebenar-benarnya. Ya, jadi apa yang ada di sisi kita itu akan lenyap, tapi yang kita titipkan kepada Allah, apa yang kita infakkan itulah yang abadi. Ibu bawa uang 100.000, 20.000-nya diinfakkan, disedekahkan. Pegang uang 70.000, jangan anggap yang sedekah 70.000, sisanya 80.000. Jangan anggap yang 80.000 itu duit kita. Masih ada duit 80.000. Bisa jadi begitu keluar dari masjid, 20.000-nya milik tukang bakso. Iya sih kan pengen makan bakso, Ustazah, silahkan, tapi jangan lupa selipkan harta yang kita punya untuk bersedekah, insya Allah. Yang berapa sekarang? Yang keempat. Saya kepengen tuh hari ini saya bisa sampaikan 88 poinnya ya. Masih sekitar 8,5 jam lagi. Baik. Yang keempat, kata Imam Hatim, saya tuh melihat ya,
dengan tahtanya, jabatannya, dengan posisi yang dia miliki. Orang itu saya lihatin tuh kalau punya jabatan, punya martabat, bintangnya banyak, punya posisi itu kayaknya istimewa gitu. Dan dia bangga seolah-olah dia menjadi orang yang mulia di dunia. Ketika saya membaca salah satu surat dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13, saya mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya kedudukan, posisi, martabat di dunia gak ada nilainya. Tapi surat ini, ayat inilah surat Al-Hujurat ayat 13 yang Allah firmankan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, kata Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang paling mulia, kata Allah, di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Surat Al-Hujurat ayat 13. Berarti kita kalau misalnya di dunia nggak punya posisi, nggak punya jabatan, ya udah nggak usah dikejar-kejar. Karena yang kita cari jabatan termulia, kedudukan termulia di sisi Allah, yaitu predikat takwa. Lagi pula yang hadir di sini insya Allah semua sudah punya jabatan tinggi sebagai penguasa di dalam rumah tangga. Bu, nih ibu-ibu yang hadir di sini adalah penguasa keluarganya kayaknya nih. Siapa yang menguasa dalam rumah? Ibu. Siapa yang menguasa dalam keluarga rumah tangga? Pasti seorang ibu. Suami yang salah, kita yang benar, suami minta maaf. Kita yang salah, suami yang benar, suami yang minta maaf. Ada yang begitu? Nah, orang ngaji insya Allah semua istri solehah semua. Ya. Kita nggak usah cari posisi, kita nggak usah cari kedudukan. Ya Allah, biarkanlah Allah yang mengangkat derajat kita. Makanya tuh ulama menganjurkan ada doa yang jangan kita yang naikin posisi kita, biar Allah yang angkat derajat kita. Ada tuh doanya, Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Silahkan kalau yang mau imla silahkan, yang pakai Latin pun nggak apa-apa. Allahumma ja'alni syakura, ya Allah jadikanlah aku ini orang yang bersyukur. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura, ya Allah jadikanlah aku ini orang yang sabar. Lagi dapat nikmat syukur, lagi diuji sabar. Waj'alni fi aini saghira, ya Allah jadikanlah aku di mataku sendiri ini kecil. Gak ada kemuliaannya supaya kita gak punya sifat sombong. Tapi wa fi a'yunin nasi kabira, akan tetapi di mata orang lain kita ini tidaklah rendah, tapi kita punya posisi dan punya kedudukan. Jadi kalau kita yang angkat diri kita sendiri, ntar gampang dijatuhin sama Allah. Tapi demi Allah, kata Nabi, apabila seseorang punya sifat tawadu, dia rendah hatinya. Rendah hati, Bu, bukan rendah diri. Rendah diri itu minder, tapi rendah hati dia tawadu, insya Allah Allah akan angkat derajatnya. Jadi mudah-mudahan kita semakin ngaji, semakin punya sifat tawadu. Semakin kita paham, semakin haus dengan ilmu. Dan semakin kita belajar, semakin kita tidak mengejar yang namanya posisi dan jabatan. Insya Allah. Ya udah, paling enak mah kayak begini. Apa jabatannya? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, Ibu, kalau saya mau jabarkan itu jabatan yang sangat tinggi, gajinya nggak ternilai. Ya, harusnya bersihin rumah dia, beresin kamar dia, yang masak dia, ngajarin anak dia, ke pasar juga dia. Padahal dalam Islam yang harusnya masak, beresin rumah itu bukan kaum perempuan, tapi kita mengerjakannya sebab sudah naluri kita sebagai seorang ibu. Maka ibu bayangin, setiap ibu mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang itu sesungguhnya bukan kewajiban seorang istri, tapi kewajiban seorang suami. Suami itu, Bu,
yang namanya masa yang namanya masa kami tuh yang namanya harus bersih-bersih. Nah, ini ada ibu-ibu di sini yang langsung merekam sampai rumah saya, kasih sama suami saya. Emang gitu. Cuma karena mereka bekerja, mereka menyerahkan uangnya kepada kita untuk kita mengelolanya. Kalaupun sekira kita bekerja di luar, kita memberikan hadiah upah kerja untuk asisten rumah tangga untuk membantu kita. Jadi semua itu kita full tim, suami yang ngasih, istri yang kelola. Kita punya kegiatan, ada asisten rumah tangga yang ngebantuin. Semua tuh full tim. Jadi jamaah sekalian, ketika ada ya posisi dalam kehidupan yang memang belum kita gapai, tetap kita ikhtiarkan kalau ingin mendapatkannya, tapi jangan kita kejar. Kenapa? Karena kemuliaan yang paling mulia adalah kemuliaan di sisi Allah, yaitu dengan takwa. Masya Allah, ya, takwa. Inna akramakum indallahi. Takwa itu apa sih, Bu? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Jadi kalau ibu ingin mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah, cukup jadi orang bertakwa. Apa definisi takwa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, kelar ibu dapat gelar takwa. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, insya Allah kita dapat gelar sebenar-benarnya takwa. Amin ya Rabbal. Itu yang berapa, Bu? Yang keempat. Sekarang yang kelima. Kata Imam Hatim, saya tuh melihat ya, orang-orang itu suka saling mencela. Orang-orang suka saling merendahkan, suka saling menggunjing, punya sifat iri satu dengan yang lain sebab satu kedudukan. Jadi ada orang yang iri dengan orang lain karena kedudukan, sehingga dia benci sama orang lain. Kenapa benci? Karena orang dia lebih hebat daripada kita, orang tersebut lebih sukses daripada kita. Jadinya ada benci, ada iri, ada dengki, saling menggunjing. Itu kan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Kata Imam Hatim, saya lihatin ada orang tuh yang suka menggunjing, ada orang yang suka iri hati, punya sifat iri sebab orang lain punya harta dan kedudukan yang mungkin lebih baik daripadanya. Namun ketika saya melihat surat Az-Zukhruf ayat 32, Quran surat Az-Zukhruf ayat 32, apa Allah firmankan di situ? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kata Allah, kami yang menentukan kehidupan mereka fil hayatid dunya, pada kehidupan dunia. Jadi maksudnya kalau kita protes sebab orang tersebut kenapa begitu, orang tersebut kenapa begini, sementara saya di sini, maka seolah-olah kita nggak ridho dengan ketentuan Allah. Padahal segala sesuatu yang terjadi di muka bumi adalah ketentuan dari Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami, kata Allah, aku yang menentukan. Kami yang menentukan masing-masing rezekinya. Aku yang menentukan, kata Allah, masing-masing posisi jabatannya. Aku yang menentukan untuk kehidupan dunia. Kalau kita, naudzubillah min dzalik, merasa cemburu, merasa iri dengan orang lain, seolah-olah kita pun tidak ridho dengan Allah. Naudzubillah min dzalik. Udah diatur sama Allah semuanya. Ibu ya, bahkan Bu dalam salah satu kitab kata Nabi, man asbaha wa huwa yashku bi qalma'ashi fa ka'annama yashku rabbah. Kalau ada orang pagi-pagi udah ngerasa hidupnya sempit, ya, man asbaha wa huwa yashku bi qalma'ashi, dia cerita atau dia mengeluhkan tentang sempitnya kehidupan dunia, fa ka'annama yashku rabbah, seolah-olah dia tuh nggak ridho dengan Allah, seolah-olah dia murka kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Jadi makanya mudah-mudahan kita kalau pagi-pagi begitu bangun tidur, alhamdulillahilladzi, langsung deh, kalau memang belum waktunya subuh kita tahajud ya, insya Allah orang sini kalau bangun lebih awal jam 3 udah pada bangun. Habis bangun ngapain? Sholat. Bangun jam 3, bangun setengah 4, alhamdulillah
sempetin sholat tahajud sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayo bangun malam tahajud sebagai ibadah tambahanmu. Siapa yang tahajud, Allah akan angkat derajat yang mulia, Allah akan angkat derajatnya. Pengen terangkat derajat kita, jangan kita merasa iri sama orang, tapi kita minta sama Allah dengan sungguh-sungguh ibadah. Di antara ibadah yang harus kita sungguh-sungguhkan, sholat malam minimal 2 rakaat. Bu, ibu kalau malam kan pasti pada bangun ya? Wah, kelihatan kok wajah-wajah semua ahlu tahajud semua. Tahajudnya jam berapa, Bu? Jam 3? Jam 4? Jam 4 masih bisa, karena subuh sekarang kan jam 4:45. Ibu bangun jam 4 masih bisa dapat 4 rakaat, masih bisa banyak berdoa kepada Allah. Jangan tahajudnya jam 2, selesai jam 3 karena ngantuk, jam 3 tidur, subuh setengah 7. Nggak usah nyari yang afdol di tengah-tengah waktu, nggak usah, ambil sepertiga terakhir aja, setengah jam sebelum subuh, 40 menit sebelum subuh, paling nggak 1 jam sebelum subuh, bangun lebih awal. Ya Allah, indah. Ketika kita lagi banyak urusannya, mungkin kita lagi kepengenan sesuatu, angkat tangan sama Allah, ya Allah, saya lagi pengen sesuatu, saya lagi pengen kirimkan rezeki yang halal untukku. Ini anak cucuku lagi pengen sesuatu, ya Allah, aku pengen sesuatu, kirimkan rezeki yang baik, yang halal untukku. Kita lagi banyak masalah, curhat sama Allah pada sepertiga malam terakhir, ya Allah, aku ingin sesuatu, ya Allah, aku melihat orang tuaku sakit, sembuhkanlah ya Allah, aku melihat suamiku pun juga lagi sakit, sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah, aku melihat anak-anakku dengan cinta dan sayang, tapi mudahkanlah mereka untuk ibadah dan sholat gampang, ya Allah. Ya Allah, urusanku banyak banget, urusanku banyak, belum ketemu jalan keluarnya. Minta sama Allah, kapan di sepertiga malam terakhir, sambil mengangkat tangan kepada Allah, minta sama Allah di sepertiga malam terakhir. Allah jamin, Allah janjikan, apa yang kau minta pasti akan aku berikan. Hati gelisah, ya Allah, ada nih ujian yang sedang dihadapi, ya Allah, pengen hidup tenang, pengen hidup dalam keadaan baik, cuma lagi ngadepin masalah berat banget, ya Allah. Ambil air wudu, sholat sunnah 2 rakaat, sujud terakhir silahkan menangis, tapi jangan melafalkan kalimat-kalimat latin, jangan melafalkan kalimat-kalimat bahasa yang latin. Doa sama Allah. Ketika sudah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di keheningan malam, semua orang tertidur, lampu pun kemana, angkat tangan. Kalaupun kita nggak mampu curhat sama Allah, begitu besar masalah kita, cukup panggil nama Allah, 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 Allah. Aku yakin kau ada, ya Allah, 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 Allah. Masalahku belum ketemu jalan keluarnya, aku bingung, ya Allah, 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 Allah. Begitu kejam dunia ini sehingga banyak yang merendahkanku, ya Allah, 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 Allah. Betapa banyak yang menyakitiku, ya Allah, padahal aku berusaha sudah menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang baik. Allah, Allah, Allah. Bayangkan Allah dekat dengan kita, lega hati, tetesin air mata di sepertiga malam terakhir, sambil merenungi, beristighfar, astagfirullahaladzim, mungkin dosaku banyak, ya Allah, banyak orang yang merendahkanku, ya Allah, aku ikhlas asalkan jangan Engkau yang jauh dariku. Kapan? Sepertiga malam terakhir. Nah, kadang kalau lagi punya masalah gampang netesin air mata, gak apa-apa, menangis lah, karena menangis itu bukan bentuk kerendahan kita, bukan menunjukkan kelemahan kita. Nangis itu sebuah rasa, apalagi nangisnya sama Allah. Kalau bisa doa sambil nangis, kalau nggak bisa nangis, paksain nangis. Kalau bisa nangis, alhamdulillah. Ya, Allah Maha tahu apa hati kita, Allah Maha tahu semua masalah-masalah kita. Kadang lisan nggak mampu bercerita, cukup memanggil asma Allah, maka bayangin masalah-masalah kita, seolah-olah Allah sedang melemparkan tali kepada kita. Tenang,
sabar wahai hambaku, aku akan tarik engkau semakin dekat kepadaku, tunggu waktunya, aku akan berikan hadiah yang terbaik untukmu. Yang penting ada orang yang mendapatkan kesuksesan, tidak usah kita perlu iri, minta sama Allah. Allah maha kaya, Allah maha punya segala-galanya, angkat tangan sama Allah, maka kelak Allah yang akan menentukan kehidupan kita yang terbaik. Amin ya rabbal. Semua ketentuan Allah, nggak usah kita punya sifat benci, iri hati, dengki, motor-motorin hati. Minta sama Allah, bersih hati kita, Allah kasih min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari yang nggak disangka-sangka. Amin ya rabbal. Yang keenam, jamaah sekalian, kata Imam Hatim, saya ngeliatin manusia itu kok seneng ya bermusuhan, sebab suatu hal, sebab apapun. Kadang-kadang saya liatin manusia dengan manusia yang lain kok sedang bermusuhan, ya, sampai nggak teguran lebih dari 3 hari. Padahal kata Nabi, la yahillu li muslimin ayyahjur akhahu fawqa 3 layalin. Padahal kata Nabi, dosa orang yang ngediemin orang lain lebih dari 3 hari. Kenapa ya orang senang bermusuhan? Kenapa orang senang bertikai? Sebab satu dan lain hal. Padahal aku merenungkan Al-Quran, firman Allah surat Al-Fatir ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innasyaitonal lakum aduwwun. Sesungguhnya musuh kita itu setan. Kalau pengen bermusuhan, fattakhizuhu aduwa, jadikanlah setan itu musuh. Jadi ngapain sih bermusuhan sama sesama manusia? Ntar akan ada pertanggungjawabannya. Kalau emang lagi kesel, kalau emang ada hati yang belum nyambung, ada mungkin selisih paham, boleh, batasannya 3 hari. Kata Nabi boleh. Kecewa nih hari, aduh saya lagi kesel banget sama dia, nggak mau teguran. Hari pertama mungkin masih kecewa hati kita, jaga jarak, boleh. Hari kedua ini masih belum bisa hilang nih hati kita kesel sama dia, hari kedua boleh. Tapi belajarlah untuk memaafkan, ya. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Kata Allah dalam Al-Quran, khuzil afwa, jadilah orang yang pemaaf. Kita banyak salah, kita gampangin, kita maafin orang lain, maka Allah akan maafin juga kesalahan-kesalahan kita. Jadi dalam ayat ini, innasyaitonal lakum aduwwun, sesungguhnya setan itu benar-benar musuh kita. Oleh karena itu fattakhizuhu aduwwa, maka kalau pengen kita punya musuh, jangan manusia, jangan orang yang beriman, jangan juga sesama makhluk, sesama manusia, tapi jadikanlah setan musuh kita. Bu, kenal sama setan? Kenal nggak? Enggak kenal. Cuma kenapa kadang-kadang kalau setan ngajak kita lalai, kita ngikut sama setan? Ya karena memang kita manusia tempatnya lalai, makanya kudu ngaji. Kenapa ngaji? Supaya kita terbentengi, hati kita terjaga dari berbagai macam kelalaian-kelalaian. Di antaranya satu, kan ada obat hati ya, supaya kita jauh dari setan tuh ada tombol hati. Ya itulah pokoknya ya. Itu tuh. Pertama, baca Quran dan maknanya. Baca Quran. Ya. Yang kedua, duduk dengan orang soleh, duduk di majelis ini. Yang ketiga, berpuasa. Yang keempat, berzikir. Ya. Kelima, sholat malam. Jadi kalau kita kepingin terbentengi roh kita, jiwa kita, badan kita kan 2 ya, ada badan, ada jasad, ada rohani, ada jasmani, ada rohani. Ini yang badan ini adalah luarnya, tapi dalamnya ini roh. Ini kalau pengen roh kita terjaga, maka bersihin, jagain, kasih suplemen, kasih vitamin dengan cara yang tadi. Sekurang-kurangnya ibu biar senang untuk di kajian, punya teman-teman yang solehah, yang mengajak kepada kebaikan, maka insya Allah setan bisa kita jauhi. Amin ya rabbal. Setan itu pandai bu, tadi mau ngaji aja udah dibisikin, gak usah idihatan naik. Nah tuh setan tuh yang bisikin tuh. Oh iya ada eskalator ya, masya Allah. Cuma kata setan gitu, cuma kata kita ada eskalator, kita berangkat sampai depan pintu
enggak, saya pengen duduk di depan. Duduk di depan. Alhamdulillah. Begitu duduk di depan, saya mau tanya, digoda nggak kira-kira sama setan? Masih. Kaki digantungin jadi berat, kanan kiri. Ya Allah, mata dikritik-kritik gitu-gitu, matanya ngantuk banget. Kadang-kadang dikelitikin pinggang, ya Allah kok kayaknya nggak betah banget pinggangnya. Belum lagi musik hati kita di rumah. Ya Allah, tadi bikin itu goreng ikan asin dimasukin apa belum ya? Ya Allah, itu pintu udah ditutup apa belum ya? Tapi alhamdulillah, ketika kita duduk, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala, niat ngaji, niat i'tikaf, insyaallah setan mulai menghindar. Apalagi baca maulid, apalagi baca salawat, setannya pergi jauh-jauh. Makanya lagi baca salawat, baca maulid, tenang hati kita. Apalagi diisi dengan kajian, pulang kajian insyaallah solehah semuanya. Pulang-pulang langsung nyari suami, bang mana bang, sama cium tangan bolak-balik sama abang. Alhamdulillah, setan yang suka bikin kita tuh yuwaswisu fi sudurin nas. Udahlah jadi istri yang solehah, dipelintir sama setan. Udahlah jadi wanita yang baik, suka dipelintir sama setan. Jadi musuh besar kita adalah setan. Jangan kita punya musuh dari kalangan manusia. Kalau pengen cari musuhin setan. Kenapa? Bermusuhan dengan makhluk akan ada pertanggungjawabannya nanti di hari akhirat. Sering mendengar ya kita ya. Kata Nabi, atadruna madul muflis? Wahai sahabat, kalian tahu nggak kata Nabi siapa orang yang bangkrut? Oh, orang yang bangkrut, orang yang nggak punya harta Rasul. Kata baginda Rasul, salah. Orang yang bangkrut nanti di hari akhirat, orang yang bermusuhan di dunia. Orang yang belum beres urusan sama manusia di dunia, diberesinnya di hari akhirat, dibalas, diminta gantinya bukan dengan uang, bukan dengan sesuatu yang udah nggak ada lagi di akhirat, tapi dengan amal. Udah, mudah-mudahan pulang dari sini punya masalah sama orang, beresin. Tapi ustazah kalau lagi luka hati boleh nggak sih jaga jarak? Boleh. Berkawan. Tapi kalau dekat, jadi ntar ngeganggu hati lagi ustazah, jadi malas ngaji lagi ustazah, jadi gibah lagi ustazah. Boleh menjaga jarak, tapi tidak untuk niat memutuskan tadi silaturahim. Yang ketujuh, dikit lagi ya. Yang ketujuh, kata Imam Hatim, saya melihat manusia itu kok ya Allah mati-matian kerja mendapatkan segala sesuatu tanpa memikirkan halal dan haram. Dia pengen mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, dia pengen bekerja keras, naikin saldo rekeningnya tanpa memikirkan halal dan haram. Kok kayaknya takut banget susah, kok takut banget miskin, padahal innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Padahal dalam Islam sudah ditetapkan halalnya udah jelas, yang haram udah jelas. Tapi kenapa ada orang yang ketika dia bekerja mati-matian sampai lupa sholat, sampai nggak apa-apa dia yang haram, mau udah mentali? Begitu kata Imam Hatim. Padahal saya melihat dalam Al-Quran surat Hud ayat 6 ya, apa Allah firmankan di situ? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak satupun hewan yang melata atau hewan yang bergerak di atas muka bumi ini kecuali Allah sudah menjamin rezekinya. Hewan melata, nggak kerja, hewan nggak punya akal pikiran, nggak punya kemampuan mencari uang, tapi dia sudah dijamin rezekinya sama Allah. Lalu bagaimana kita manusia yang punya akal pikiran, punya penghasilan, kok jadi kayak takut sama rezekinya Allah? Padahal semua sudah Allah atur. Dia kerja mati-matian sampai ninggalin sholat, kerja mati-matian sampai mohon maaf menerima suapan, bekerja mati-matian sampai nggak peduli mana halal mana haram. Padahal semua Allah pandang itu, Allah lihat itu. Bismillah, kalau kita berserah diri kepada Allah, berikhtiar, maka rezeki akan datang dengan rezeki yang halal yang baik. Kan doanya juga ada ya Bu, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an. Tuh lengkap tuh, Allahumma rzuqna, kan yang pertama ilman nafi'an gitu ya. Ya Allah karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan, dan rezeki yang halalan, wa thayyiban, wa mubarakan, wa wasi'an. Kita minta rezeki yang halal, yang baik, yang luas, yang berkah. Minta
kasih. Kenapa? Binatang melata aja dikasih, dijamin rezekinya sama Allah, apalagi kita yang meminta. Udhuni, kata Allah, minta sama aku, astajib lakum, aku akan berikan. Masya Allah. Ya, jadi kalau bekerja silahkan, tapi jangan lupa waktunya sholat. Hayya ala sholat, itu kan kita maknai itu Bu. Hayya ala sholat, hayya ala falah. Ayo Allah panggil, hayya ala sholat, menuju untuk sholat. Hayya ala falah, menuju pada kemenangan. Jadi kalau lagi kerja ada panggilan azan, maknai kalimat azannya. Muazzin sedang mengumandangkan azan, manggil azan, ayo sholat, hayya ala sholat, ayo sholat, hayya ala falah, ayo menuju kemenangan. Jadi jangan berlama-lama di posisi itu, jangan berlama-lama di pekerjaan. Kenapa? Kalau pengen menang, tuh penuhi panggilan Allah. Allah panggil sholat, Allah siapkan kemenangan untuk kita. Jadi kalau kerja silakan, tapi kalau sholat, waktu sholat jangan kita abaikan. Jangan sampai nggak apa-apa deh, yang penting banyak duit, naudzubillah min dzalik. Pentingin bagaimana aturan-aturan syariat Islam. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah aku melihat orang itu menggantungkan hidupnya kepada makhluk. Ya, aku ngeliatin tuh orang-orang banyak ngerasa sedih, ngerasa susah, ngerasa hidupnya nggak ada nilainya kalau dia nggak punya harta. Bahkan seseorang menggantungkan hidupnya pada makhluk. Pokoknya kalau bukan karena dia, saya nggak akan bisa hidup di muka bumi misalnya. Atau bergantung. Makanya mohon maaf ketika ada orang yang pengen mendapatkan sesuatu dengan cara menyuap. Pokoknya bergantung kepada manusia. Naudzubillah. Yang mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang mendapatkan kita kedoliman. Kata Imam Hatim, saya melihat orang itu kok bergantung kepada makhluk ya. Bergantung kepada harta, bergantung kepada pekerjaan, kepada jabatan, ya. Kepada makhluk, kepada manusia. Padahal aku ingat, aku merenungkan Al-Quran surat At-Tolak ayat 3. Ini intinya. Surat At-Tolak ayat 3. Apa disitu Allah firmankan? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan itu adalah ayat 1000 dinar. Ibu niat, yuk kita sama-sama amalin ya. Amalin, baca ayat 1000 dinar surat At-Tolak ayat 2 dan ayat 3. Itu kita bisa baca agar apa? Agar insya Allah memang kita hidup di dunia, tapi ketika bertawakal kepada Allah, Allah kirimkan rezeki yang berkah buat kita, Allah kirimkan kebahagiaan buat kita, sukses di dunia, insya Allah sukses di akhirat, sukses di dunia, nggak melupakan Allah. Amin ya rabbal. Baik jamaah sekalian, mudah-mudahan singkat ini bisa dimaknai ya. Saya memang ngejar waktu nih, mudah-mudahan sebelum jam 10 8 poin sudah disampaikan ya. Alhamdulillah 8 hal tersebut mudah-mudahan bisa kita renungi, dicatat, direnungi, kita bagi kepada keluarga. Iya ya, untuk apa kita terlalu mengejar dunia? Untuk apa kita mengejar kehidupan dunia? Untuk apa kita mati-matian menghabiskan waktu untuk dunia? Padahal ketika kita meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita kembali kepada Allah dengan membawa bekal sebaik-baiknya bekal, yaitu amal-amal soleh, dan semua akan diminta pertanggung jawabannya. Amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan 8 hal ini bisa membawa kita perenungan, bukan saja persiapan di dunia, bukan saja sukses pengen di dunia, tapi juga pengen sukses nanti ke akhirat. Amin ya rabbal. Baik jemaah sekalian, mari sama-sama kita. Ada yang mau nanya? Oh, ada yang mau nanya? Boleh, bismillah. Silakan yang mau bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang seseorang itu tidak sengaja melukai hati seseorang, baik itu secara dengan sikap atau perkataan, ya kan? Karena itu sering sekali ya terjadi di kehidupan ini. Nah, untuk maaf saya sedikit bagaimana untuk mengingatkan hal itu supaya kita sebagai pengingat itu tidak sampai melukai atau timbul permusuhan. Yang kadang-kadang dengan kita mengingatkan itu kita lagi di yang salah. Bahkan mungkin kadang kita dianggap terlalu arogan gitu kan dengan mengingat tersebut. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, terima kasih pertanyaannya. Makanya kata Nabi, tadi pagi saya bahas di Trans TV, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik. Kalau nggak bisa ngucapin yang kata yang baik, maka diam. Jadi untuk berikutnya, supaya kita terhindar dari ucapan yang menyakiti hati orang lain, coba pikirkan dulu ucapan kita, jangan sampai menyinggung hati orang lain. Layaknya sesuatu ucapan yang sudah keluar sulit untuk dikembalikan lagi. Ya, kadang-kadang makanya Bu, di antara kalau lagi marah nih, lagi emosi, itu kan di antara anjuran para ulama, diem aja udah. Kalau lagi emosi, lagi marah, ibu saya lagi marah sama suami, lagi selisipan sama suami, jangan ada omong, jangan jidal, jangan berargumentasi. Kenapa? Udah ambil air wudhu, tenangin dulu. Kenapa? Lagi marah itu akan terpancing ucapan-ucapan yang gak pantas. Nah, jadi ketika kita lagi sadar ataupun lagi marah mau mengucapkan sesuatu, pikirkan ucapan ini nyakitin orang apa enggak, ucapan ini bermanfaat apa enggak. Sekali lagi, ucapan yang keluar tidak mudah untuk kembali lagi. Kalau yang sudah terjadi sebelumnya, maka bismillah kita niatkan untuk meminta maaf kepada orang yang bersangkutan, ya, karena penting kita meminta maaf supaya beres urusan dunia, jangan sampai ke bawah akhirat. Sebaliknya, kalau ada orang yang mungkin menyakiti kita, supaya kita mendapatkan kemuliaan, belajarlah untuk memaafkan. Di antara Bu, amalan salah seorang ulama, ya, dianjurkan juga para nabi, dianjurkan dari baginda Rasul, kalau mau tidur, belajar untuk saya maafkan semua kesalahan orang-orang yang berbuat zalim kepada saya. Saya maafkan orang-orang yang melakukan kesalahan kepada saya, maka detik itu juga Allah akan mudah menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, oleh karena itu pentingnya kita memang terkait kepada Allah, kita istighfar beres, tapi sama manusia jagalah lisan. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia kalau pandai menjaga karena lisan gak bertulang, kata Nabi. Kalau ngomong biar ditaker-taker dulu, dipikir-pikir dulu, jangan sampai ucapannya mengandung kemudorotan, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup? Iya, boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Ya. amalan apa yang membuat hati kita menjadi hati yang paling saling? Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, gimana supaya punya qalbun salim, hati yang sehat, hati yang bersih? Hati itu ada 3. Yang paling bawah qalbun mayyit, hatinya mati. Hati mati itu nggak mau tuh dengar nasihat, nggak mau, ya, susah dengar nasihat. Kalau kata orang Tebet apa namanya, bebel gitu, dinasehatin tuh nggak denger gitu. Ya Allah, keras banget hatinya. Yang kedua, mohon maaf ya, hati yang kedua adalah hati yang sakit, hati yang marit. Hati yang sakit itu yang namanya sakit ya, ntar kambuh, ntar enggak. Nah, ini kita lihat nih, hati yang sehat, hati yang sakit. Hati yang sakit ini adalah kalau orang sukses maka dia ikut bahagia, dia ikut bertahniah. Tapi kalau orang berduka maka dia ikut bertakziah, artinya ikut berduka. Kalau orang susah ikut susah, orang senang dia ikut senang. Jangan SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang. Nah, itu tanda-tanda orang yang sakit nih hatinya nih. Tetangga bangun rumah, dia yang nggak bisa tidur, setiap hari ngitungin berapa sak semen tuh ya. Ya Allah, nambah lagi tuh, ya Allah. Ya, itu hati yang sakit. Tapi paling tinggi qalbun salim. Kejarlah qalbun salim. Kenapa? Karena nanti akan ada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Akan datang satu hari harta anak nggak bermanfaat, tapi yang selamat menghadap kepada Allah dengan hati yang sehat. Caranya gimana? Obat hati tadi. Pertama, yang paling mudah, daimul wudu. Upayakan kita punya wudu terus. Itu diantara amalan seorang muslimah. Kalau bisa mulai kita jaga wudu. Gimana jaga wudu, Ustazah? Kan saya punya anak 7, udah turun mesin nih. Habis wudu kadang-kadang ada aja gitu. Bismillah, niatin dulu ikhtiar. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana supaya hati kita bersih? Maka biar gampang
tidak perlu dilafadzkan tapi dibaca dalam hati, ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Itu semua zikir kita baca. Ya, yang paling penting adalah istighfar. Semua penting, istighfar, tasbih, takbir, tahmid, tahlil, hauqalah, istirja, ya. Semua itu kita baca. Silakan untuk mengisi hati kita. Bahkan dalam salah satu riwayat kata baginda Rasul, orang yang tiap hari baca tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah 100 kali, maka dia mendapatkan kemuliaan, mendapatkan pahala seolah-olah hari itu dia sudah bersedekah 100 ekor unta. Ketika seseorang sudah mengatakan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, maka hari itu dia sudah mendapatkan pahala seolah-olah membebaskan 100 orang budak. Dari mana Ustazah? Ini ada dalam kitab Jami'us Shaghir, syarahnya Faidul Qadir, ya. Itu memang ada landasannya. Baik, zikir, ya. Berzikir supaya apa? Supaya hati kita bersih. Layaknya gelas kalau misalkan kotor, ada namanya penyakit terkambun entar enggak, tapi kalau diisi dengan asma Allah, dengan kalimat-kalimat thayyibah, maka otomatis akan keluar kotorannya. Yang ketiga yang kalah penting adalah sering duduk kajian. Ya, sering duduk kajian. Yang keempat, berkawan dengan orang yang baik. Berkawan dengan orang yang sama-sama ingin mendapat ridho Allah. Kadang kita udah bener salah milih teman, kitanya udah bener, teman ngajak ngomong ini, teman ngajak benci itu, teman ngajak benci ini, ngikut kita. Alhamdulillah. Dan yang kelima, di antara yang paling tinggi adalah senjata hebat kita, doa sangat bermanfaat, ya. Silakan doanya yang sering kita baca, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, bersihkan hatiku, mantapkan hatiku untuk tetap beribadah dan menjalankan ketaatan kepadamu. Atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Silakan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Silakan, banyak sekali amal-amal yang bisa membersihkan hati kita. Kemudian boleh husnuzon, baik sangka kepada orang lain, baik sangka kepada Allah. Dan di musim Maulid ini biar sering-sering baca sholawat. Hidupkan bulan Maulid, setiap hari memperbanyak baca sholawat. Insya Allah nurul lakum, akan menjadikan cahaya untuk kalian, kata baginda Rasulullah SAW. Ya, baik. Cukup ya. Alhamdulillah. Baik, jamaah sekalian, mari sama-sama kita baca Quran suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan yang sedang sakit Ibu Farida binti Abdurrahman Nuh, ibunda dari Ibu Rufaidah, ya. Juga jamaah keluarga kita, orang tua kita mungkin yang sedang kurang sehat, Allah kembalikan kesehatannya. Kita yang hadir mungkin yang lagi kurang sehat pun Allah kembalikan kesehatannya. Yang lagi banyak hajat, Allah kabulkan hajatnya. Anak keluarga kita, anak cucu kita, anak cucu soleh-solehah, keluarga kita sakinah, mawaddah, rahmah. Kita dijadikan orang yang istiqomah, menjalankan ketaatan, menjalankan ibadah, mempersiapkan bekal untuk negeri akhirat, dan kapanpun Allah jemput kita husnul khatimah. Bibilkan niat Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi kalimatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahsani ahli khair wa wafiya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih perhatiannya, mohon maaf, mohon ridho apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Insyaallah ketemu lagi kesempatan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semua. Assalamualaikum. Silakan Puan Roziah.